wabarakatuh. Kembali di channel kami Aswaja Agro, channel yang membahas tentang dunia pertanian, baik yang ada di Indonesia dan yang ada di dunia, dimana kami dengan berbasis ilmu pengetahuan kami akan berupaya membagikan informasi-informasi penting di sekitar dunia pertanian. Jadi di channel ini kita harapkan bisa membangun pertanian di Indonesia. Selain berbagi informasi, di channel ini kita harapkan adanya interaksi bersama. Jadi bagi teman-teman yang juga punya ilmu pengetahuan di bidang pertanian, silahkan membagikan informasinya dengan memberikan komentar ataupun mengirimkan informasi. Anda juga bisa memberikan informasi atau menanyakan sesuatu di email kami, yang tertera di video di sini. Selain itu, Aswaja Agro juga melakukan riset untuk merangkai tanaman yang kami lakukan dengan tujuan memberikan pilihan untuk petani supaya mendapatkan benih unggul yang berkualitas, akan tetapi dengan harga yang terjangkau. Dengan merek dagang Aswaja Agro bisa dibeli di Tokopedia atau dengan nama toko Aswaja Agro, atau juga bisa di Shopee. Sebelum topik pembahasan untuk setiap kali berbagi ilmu, kita sebentar untuk memberikan doa kepada kita sesama petani, karena pekerjaan kita sangat mulia. Berdoa sesuai dengan agama masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semoga topik kali ini bisa mendatangkan manfaat, dan saya berusaha sebisa mungkin supaya apa yang kita sampaikan bisa dimengerti dengan lebih cermat. Pada malam hari ini kita akan membahas pH tanah, di mana kita akan membahas pengaruh pH tanah, kemudian macam-macam pH tanah, dan berapa ukuran pemberian kapur dolomit. Selama ini hanya pengetahuannya adalah diberikan kapur dolomit supaya tidak asam, tapi jumlahnya pada tidak tahu. Di dalam video ini kita akan menjelaskan. Di atas adalah alat-alat pengukur pH berdasarkan harga dan tingkat akurasi. Semakin mahal biasanya tingkat akurasinya semakin bagus, akan tapi pada umumnya tidak berbeda jauh. Hal pertama adalah pengertian pH tanah. Yang pertama adalah pengertian pH tanah. pH tanah adalah usaha untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasahan suatu lahan, di mana ini sangat menentukan tingkat kesuburan tanah, karena pengaruh pH terhadap kesuburan itu pengaruh. Biasanya petani hanya menganggap kalau tidak pupuk tidak subur, padahal pH tanah inilah yang menentukan pupuk itu optimal ataupun tidak. Kita akan membagi menjadi 3, pH netral, di mana 1 pH netral, di mana pH netral kisarannya adalah 6,5 sampai dengan 78. Pada tingkat ini adalah tingkat yang paling optimal tanaman bisa berkembang dengan maksimal, karena unsur hara dalam tanaman bisa diserap secara baik oleh tanaman. Yang kedua adalah pH basah atau pH asam. pH asam itu dimana banyak mengandung hidrogen, aluminium, dan belerang, sehingga pada pH asam ini tanaman akan sulit menyerap karena unsur-unsur pupuk yang diberikan tidak bisa diserap. Solusi mengatasi pH asam adalah dengan menambahkan kapur dolomit.
Akan tetapi kebanyakan hanya kita tambahkan kapurnya, juga jumlahnya tidak diketahui. Nanti di tabel bagian akhir kita akan tunjukkan berapa jumlah yang harus ditambahkan. Kemudian pH basa ini banyak mengandung zat magnesium, kalsium, kemudian natrium. Kondisi basa juga sangat tidak bagus untuk tanaman karena pupuk yang kita berikan juga tidak bisa dimanfaatkan tanaman secara optimal. Baik pH asam maupun basa itu cara mengatasinya masing-masing. Kalau untuk pH basa kita bisa menggunakan kapur gipsum. Untuk itu kita harus tahu betul berapa jumlah kapur atau kapur gipsum yang kita berikan. Pada banyak ulasan biasanya kita hanya dikasih tahu kalau tanahmu asam kita kasih kapur, jumlahnya tidak diberitahukan. Pada tabel ke belakang kita akan menunjukkan selisih pemberiannya kapur. Hal pertama yang bisa kita lakukan untuk menambahkan kapur supaya mendapatkan pH yang kita inginkan adalah kita ukur pH awal dengan pH meter. Misalkan kita ingin pH-nya 7, tapi pH awalnya kita adalah 6, maka selisihnya adalah 1. Sehingga kita lihat di tabel, kita bisa menambahkan jumlahnya 3,66 ton per hektar. Kemudian kalau di bedengan maka Anda akan susah menghitungnya, maka kita bisa konversi jika per meter dibagi 10.000 meter, maka per meternya ketemu 366 gram. Misalkan pH awal kita 5, kemudian kita pingin 7, maka selisihnya 2. Kita lihat kalau pH selisih 2, penambahannya adalah 6,83 ton per hektar atau 683 gram per meter. Kemudian kita juga setelah memberikan kapur ini, pertanyaannya adalah berapa lama pH kita akan bertahan pada lahan setelah penambahan kapur tersebut. Secara ilmu yang pernah saya lakukan penelitian, karena dulu saya seorang peneliti pertanian, terutama pembentukan indukan di sebuah perusahaan internasional, itu pH-nya akan bertahan selama 6 bulan. Jadi setelah kita lakukan penanaman, 6 bulan berikutnya kita akan lakukan pengecekan apakah pH-nya turun atau tidak. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi, jika ingin Anda membeli produk benih murah, silahkan Anda beli di Aswaja Agro. Kita ada tomat semi deter, kita kasih merek Ziggy 78. Dan terima kasih. Oke, channel ini semoga bermanfaat dan sukses terus petani Indonesia. Salam Indonesia 1.